Selamat siang, selamat datang di laporan siang kami hari ini. Perombakan di laut kembali terjadi di perairan Nigeria, tepatnya di kawasan rawan Teluk Guinea. Awal pekan ini, sebuah kapal dagang diserang oleh kelompok perompak bersenjata di lepas pantai Malaysia dan 6 awak kapal disandra. Namun, berhasil diselamatkan setelah operasi cepat dari Angkatan Laut di Nigeria. Dalam operasi itu, 4 orang perompak berhasil ditangkap dan kini tengah diperiksa oleh pihak yang berwenang. Teluk Guinea dikenal sebagai salah satu jalur laut paling berbahaya di dunia. Aksi perompakan seperti ini seringkali mengancam keselamatan pelaut dan mengganggu perdagangan internasional. Pemerintah Nigeria terus berupaya meningkatkan keamanan laut dan semoga dengan adanya penangkapan ini menjadi langkah awal untuk memberantas aksi perompakan di kawasan laut tersebut. Saya, Briliana Skara Ayubaila Anjani, terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di laporan selanjutnya. Gimana? Teman-teman udah pada lihat berita yang sebelumnya kan? Serem banget nggak sih? Kok bisa di dunia ini ada pembajakan? Kayak aku ngebayanginnya tuh kalau misal aku pergi ke laut terus tiba-tiba aku dibajak, gimana dong? Siapa yang harus bertanggung jawab? Tapi teman-teman udah pada bisa bedain nggak apa bedanya piracy dan armed robbery? Akhirnya bisa ambil forum ini. Jadi gitu, nggak tahu definisi perompakan itu apa. Ya udah, aku sebagai perompak jelasin itu. Jadi, perompakan adalah sebuah perbuatan ilegal yang dapat berupa penahanan yang dilakukan di laut lepas, yang subjeknya adalah kapal dan kapal laut lain. Selanjutnya akan dibahas dengan perompak lain. For the information guys, perompakan itu ada beberapa klasifikasinya loh. Jadi, jika terdapat perusakan, penahanan, atau perusakan yang dilakukan untuk kepentingan pribadi oleh awak atau penumpang kapal atau pesawat udara swasta yang ditujukan terhadap kapal, pesawat, orang, atau barang di laut lepas atau di luar yurisdiksi negara manapun. Lalu, jika terjadi tindakan turut serta secara sukarela dalam pengoperasian atau kapal atau pesawat udara dengan mengetahui fakta yang membuatnya sebagai pembajak. Kemudian ada apabila tindakan mengajak atau dengan sengaja membantu tindakan yang diatur di atas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh perompak yang lebih jahat lagi. Aku adalah perompak yang lebih jahat. Tahu nggak sih apa perbedaan dari piracy dan armed robbery? Jadi, menurut pasal 101 UNCLOS tahun 1982 diatur mengenai piracy. Apa itu piracy? Piracy adalah kejadian yang terjadi di laut bebas atau di luar jurisdiksi suatu negara. Artinya, kejadian tersebut terjadi di luar pelabuhan atau teritorial suatu negara. Jadi, armed robbery dianggap sebagai kejahatan yang terjadi di laut teritorial suatu negara. Berbeda dengan piracy yang terjadi di laut bebas. Nah, kalian tahu kan penegakan hukum berdasar hukum internasional atau konvensi laut lepas tahun 1958. Pasal 14 yang bunyinya semua negara wajib bekerja sama dalam memberantas perompakan di laut.
lepas atau wilayah luar yurisdiksi nasional, dan juga memberi landasan hukum universal bagi negara manapun untuk mengadili pelaku perompakan. Gimana aku? Aduh, bukannya tadi aku sedang belajar mengenai perompakan di laut lepas. Kenapa aku tiba-tiba terbangun seperti ini? Aduh, aku jadi penasaran deh. Gimana ya kalau perompakan beneran ada? Apakah ada undang-undang yang mengaturnya? Apakah ada negara yang mengatur mengenai undang-undang tentang perompakan? Aku jadi bingung. Apa ya, negara mana ya? Aha, Nigeria. Oleh karena itu, yuk kita bahas mengenai Undang-Undang SPOMO tahun 2019 mengenai perompakan di Nigeria. Teman-teman, masuk di bab yang ketiga mengenai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang SPOMO. Jadi, sebelumnya teman-teman pada tahu nggak sih kalau Nigeria itu tidak memiliki instrumen hukum yang secara khusus mengatur tentang perompakan loh. Makanya nih Undang-Undang SPOMO menjadi tercipta. Nah, di Undang-Undang SPOMO ini mengadopsi definisi perompakan dari pasal 101 UNCLOS yang bunyinya sebagai berikut. Nah, kemudian Undang-Undang SPOMO juga mengadopsi pasal yang serupa dengan pasal 3 Konvensi SUA yang bunyinya sebagai berikut. Nah, sehingga menjadikan Nigeria sebagai negara pertama di Afrika Barat yang punya undang-undang anti perpajakan yang komprehensif. Pembahasan yang keempat mengenai yurisdiksi. Nah, dalam Undang-Undang SPOMO ini dibagi menjadi 7 yurisdiksi. Di antaranya yurisdiksi pengadilan, yurisdiksi universal, lembaga penegakan hukum maritim yang ditunjuk, penahanan tersangka, pembentukan dana pembajakan, kerjasama regional, serta hukuman. Poin pertama mengenai yurisdiksi pengadilan, bahwa pengadilan tinggi federal lah yang memiliki yurisdiksi eksklusif untuk mengadili perkara-perkara di bawah Undang-Undang SPOMO ini. Yurisdiksi mengenai pengadilan tinggi federal juga tercantum dalam pasal 251 ayat 1 huruf G Konstitusi Republik Federal Nigeria tahun 1999. Nah, dalam pasal tersebut yurisdiksi mencakup pembajakan yang terjadi di kapal berbendera Nigeria yang terdaftar di Nigeria, di anjungan tetap atau terapung di landas kontinen, terhadap warga negara Nigeria, di wilayah Nigeria termasuk di perairan teritorial oleh warga negara Nigeria, atau terhadap kapal atau pesawat udara di luar perairan teritorial Nigeria atau yurisdiksi universal. Undang-Undang SPOMO ini juga memberikan kewenangan kepada Pengadilan Tinggi Federal untuk melakukan penyitaan kapal. Yurisdiksi universal. Nah, teman-teman, sebenarnya dalam hukum kebiasaan internasional dan juga UNCLOS itu telah diterapkan adanya yurisdiksi internasional kepada para pelaku perompakan loh. Karena kan kejahatan ini kan terjadi di laut lepas ya, jadi di luar yurisdiksi negara manapun. Kemudian pasal 105 UNCLOS itu sendiri telah memberikan kewenangan kepada para negara penangkap untuk mengadili para perompak. Namun juga ada kemungkinan untuk melakukan pemindahan penuntutan kepada negara ketiga jika diperlukan. Dengan demikian, Nigeria dapat menggunakan undang-undang SPOMO-nya untuk mengadili para perompak-perompak yang ditangkap oleh negara lain sebagai bentuk pelaksanaan yurisdiksi. Yang ketiga, lembaga penegakan hukum maritim yang ditunjuk. Apabila merujuk dalam ketentuan Undang-Undang Angkatan Bersenjata tahun 1993 Nigeria, maka Angkatan Laut Bersenjata Nigeria lah yang bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan di wilayah maritim negara. Sedangkan NIMASA atau Badan Keamanan dan Administrasi Maritim Nigeria juga memiliki tanggung jawab serupa untuk melaksanakan instrumen hukum maritim. Sehingga di sini terjadi tumpang tindih kewenangan antara beberapa lembaga seperti Angkatan Laut Nigeria, NIMASA, dan juga Kepolisian Nigeria. Yurisdiksi keempat tentang penahanan tersangka. Nah, Undang-Undang SPOMO khususnya pasal 9 ayat 1 memperbolehkan penahanan tersangka pembajakan hingga 90 hari berdasarkan permohonan ex parte dan dapat diperpanjang untuk periode yang sama. Jadi, hingga penyelidikan selesai, artinya seorang tersangka bisa ditahan selama 6 bulan. Kita lanjut mengenai yurisdiksi ke-5. Nah,
pembentukan dana pembajakan. Undang-Undang SPOMO mengatur pembentukan dana pembajakan dan pelanggaran maritim atau Piracy in Maritime Overrun atau PEMFOV sebagaimana tercantum dalam pasal 9 ayat 1 dan yang yakni untuk mendukung pelaksanaan undang-undang tersebut terutama dalam pembelian alat forensik, alat komunikasi dan juga alat pengawasan bagi NIMASA serta pelatihan khusus bagi para penjaga-penjaga keamanan laut. Di mana kerjasama regional. Menurut pasal 17 ayat 4F Undang-Undang SPMO mengatur agar lembaga-lembaga penegak hukum maritim di Nigeria bekerjasama dengan negara-negara tetangga di Afrika Barat, terutama dalam pencegahan, penanganan, pengambilan tindak pidana kejahatan maritim. Ini sejalan dengan pasal 100 dan 105 di UNCLOS yang juga memungkinkan negara penangkap yang tidak mampu mengadili perompak untuk menyerahkan mereka ke negara yang bersedia melakukan penuntutan. Bagian ketujuh mengenai hukuman. Pada pasal 12 ayat 1 Undang-Undang SPOMO menetapkan hukuman berat bagi pelaku pembajakan, yaitu penjara seumur hidup dan denda hingga 50 juta naira, serta kewajiban memberikan ganti rugi atau penyitaan aset untuk pemerintah federal Nigeria. Kelima. Sudah, editor lelah banyak uang.